tolong sebarkan, sampaikan sama teman-teman yang lain, jangan sampai terjebak main judi online. Alasannya belum tentu karena cari uang juga. Ada yang hanya untuk iseng atau mengisi waktu luang. Ada juga biar keren aja karena komunitasnya juga main judi online. Sekarang makin pinter ini kejahatan. Ya, dibalutlah itu namanya judi online menjadi games. Pernah lihat nggak sih rupanya judul tuh kayak gimana? Ya, itu yang namanya slot kan, kita top up slot dan macam-macam, belinya murah, Rp2.000 juga bisa. Dikasih menang dulu biasanya. Jadi pertama dikasih menang dulu tuh Ustaz, 2-3 kali ketagihan, mulai kita kasih top up beli slot ya besar, lama-lama bangkrut. Jadi kami sudah cek di kementerian, kita bongkar itu algoritmanya sistem judi online. Tidak ada sedikit pun, satu pun yang membuat kita kaya, nggak ada. Ya, jadi 2-3 kali setelah kita ini hormon di otaknya itu kecanduan, ya, mulai dimiskinkan, ditarik uangnya gitu, terus menerus, dan susah diberhentikan karena sudah kecanduan. Jadi tolong nih teman-temannya, jangan sampai ada yang main judo. Kalau ada temannya main judo, diingetin. Ya kalau nggak bisa juga diingetin, kan kadang-kadang nggak bisa kita ingetin orang ya. Intim aja itu, situs judonya apa, gamenya apa, laporin ke kami, biar kami yang take down, blokir itu si situs judi online. Parah banget dampaknya buat masyarakat ya, apalagi masyarakat di menengah ke bawah. Mereka itu sampai nggak bisa beli susu karena suaminya main judo. Ada yang sampai bercerai karena suaminya kehilangan pekerjaan akibat main judo. Ada anak-anak yang masih baby, biasanya pakai pampers, nggak bisa beli pampers karena uangnya dipakai buat beli judo. Kemarin saya ke salah satu kampung di Jakarta Utara, di sana ibu-ibu pada curhat sambil nangis karena betul-betul mengalami permasalahan yang awalnya kita pikir masa sih sampai ketipu judo, ternyata real, fakta, nyata mereka menghadapi masalah seperti itu. Jadi datang ke kami itu anak-anak yang udah nggak bakal lagi pampers karena nggak punya lagi uang buat beli pampers akibat ketagihan main judo. Kalau uangnya habis, mulai cari pinjaman kemana-mana, cari lagi yang bunganya tinggi, akhirnya terlilit hutang dan seterusnya. Satu, jangan main judo. Yang kedua, ini kan teman-teman semua pada main sosmed ya. Coba pertanyaannya gini, ada nggak yang nggak punya akun sosmed di sini? Gak mungkin ya, semua pasti punya akun sosmed. Sekarang saya ngajak nih kawan-kawan semua, jadi cyber patrol. Wah, kita bikin patroli cyber. Coba kawan-kawan sisir para influencer, content creator, ya, artis-artis yang masih mempromosikan judi online. Modusnya banyak macam-macam. Dia simpan linknya di profil, ya, supaya nggak ketahuan. Mereka bayarnya mahal untuk bisa mengendorse artis, itu bayarnya mahal. Ya teman-teman sisir tuh, ada nggak link judi online-nya? Atau biasanya juga main di stories, kan nggak kelihatan kalau stories ya. Nah, kita tahu lah modus-modusnya. Main di stories. Kalau sampai ketahuan, ada seleb, ada artis, content creator yang promosikan judi online, DM di saya. Ya nggak usah laporin ke yang lain-lain lah, itu susah. DM saya aja udah. Sekalian follow kalau bisa ya. Langsung. Fallback. Laporin ke saya, kita langsung tag down itu akunnya. Karena content creator atau akun sosial media ya, siapapun itu, mau perseorangan atau organisasi atau apapun lah, dia ada judulnya aja sedikit, itu sudah melanggar undang-undang, sudah tindakan pidana, bisa dipenjara itu. Jadi nggak salah juga kemarin sebetulnya yang joget sakbor itu ditangkap, sebetulnya nggak salah juga karena memang secara undang-undang melanggar. Ya, ada aturannya. Barang siapa yang mendistribusikan konten terkait perjudian akan dipidana sekian dan seterusnya. Jadi laporin, kan lumayan nih teman-teman nih, menjadi bagian dari pergerakan bangsa ke depan ya, menyelamatkan jutaan rakyat Indonesia sekarang yang
terkena judi online, tolong laporin ke saya kalau ada content creator yang masih nakal mempromosikan judi online. Buat saya nih, bandar judo dan juga kawan-kawan yang masih mempromosikan judo itu sama jahatnya. Nggak jadi karena mempromosikan dosanya setengah ya Ustaz, ya enggak ya. Dosanya tetap sama-sama dosa, nggak jadi setengah atau lebih kecil, nggak sama-sama dosa gitu. Jadi tolong dilaporkan. Nah, untuk platform, untuk fintech, sebetulnya fintech ini adalah industri digital yang paling cepat berkembangnya di Indonesia karena diregulasi dengan sangat baik, sehingga perkembangannya growth-nya itu sangat signifikan. Sekarang semuanya sudah gampang kan, mau belanja pakai kris ya, tanpa kita harus edukasi terlalu jauh. Di luar negeri nggak semuanya bisa pakai kris loh. Saya main ke Eropa aja pernah ya, mau belanja itu nggak semuanya pakai kris, masih ada yang hanya bisa cash. Di kita jarang malahan. Sampai kita kan udah nggak pernah bawa cash ya, karena nggak pernah terpakai lagi yang namanya uang cash gitu. Nah, di Indonesia ini sebetulnya bagus adopsi terhadap fintech, penggunaan keuangan berbasis teknologi. Tapi tadi yang seperti Pak Ustaz sampaikan, bahwa ketika ada alat dengan kegunaan yang sangat luar biasa, bisa juga sebaliknya digunakan untuk kejahatan. Modus-modusnya sekarang mereka buka rekening untuk menampung uang judo nih masalahnya, ya kan? Dia buka rekeningnya untuk menampung uang judo. Loh, kok bisa? Apa nggak akan ketahuan? Nah, modusnya macam-macam lagi nih. Modusnya apa? Orang-orang di pinggiran itu yang nggak punya rekening, mereka pinjam KTP-nya. Mereka bayar satu KTP 5 juta. Coba orang-orang di kampung kayak gitu dikasih 5 juta buat pinjam KTP, ngasih nggak? Ngasih. Dibikinlah itu KTP, dibikinlah itu rekening. Padahal dipakai sebagai rekening penampung judi online. Jebakan. Kalau kata Sayyidina Ali, saya coba ini bagi Pak Ustaz. Tapi nggak tahu benar atau salah nih Pak, ini saya tolong dicek aja. Katanya kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Betul Ustaz? Alhamdulillah satu. Deg-degan masih. Udah deg-degan aja ya. gitu. Ya. Jadi kejahatan itu Mas, bukan sedikit aja. Modusnya sekarang makin lama makin canggih karena mereka sindikasi. Mereka melakukannya secara berjamaah, itu istilahnya ya. Dan untuk judo nih, khusus judo, pelakunya ada di luar semua. Bandar-bandarnya nyimpan duitnya di luar semua, bukan di kita korban ya Mas. Kita korban semua, gitu. Ditarik semuanya keluar, bangsa kita nggak dapat apa-apa. Nah, kita ini yang memang merasa tidak menggunakan judo sudah aman, alhamdulillah. Tapi perjuangan belum selesai. Kita mesti selamatin saudara-saudara kita yang terjebak dengan main judo. Kalau nggak bisa dikasih tahu orangnya, ya udah laporkan aja situsnya, laporkan aja aplikasinya. Karena sekarang saya ini dengan otorisasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo langsung kan kepada kami semua. Jadi kami kemarin dihubungkan di Sentul. Lalu Pak Presiden berapi-api ya, bicara di depan kami semua tertutup. Barang siapa yang masih mikirin backing judo, silakan keluar dari pemerintahan saya. Jadi kita langsung dikasih dorongan, nggak usah takut mikirin backing judo. Ya. Tepuk tangan dong. Saya pikir kita perlu mengapresiasi apa yang memang sudah menjadi komitmen pemerintah ya Mas, untuk bisa memberantas semuanya. Nah, mungkin izin juga melaporkan juga Mas Dirjen bahwa salah satu ikhtiar yang sudah Dana lakukan juga nih Pak Ustadz, kita sudah terkoneksi langsung alhamdulillah dengan Kemkom Digi. Kalau teman-teman buka aplikasi Dana, ada fitur namanya Scam Checker. Di situ teman-teman bisa langsung melihat karena itu terhubung langsung dengan aduankonten.id punya Kemkominfo. Misalnya teman-teman dihubungi oleh nomor-nomor yang mungkin teman-teman tidak kenal dan ingin mengecek keabsahan apakah benar ini sudah terafiliasi dengan ya kita tidak tahu yang menyebutnya, tapi itu adalah potential fraud. Teman-teman bisa juga lakukan di aplikasi Dana. Nah, sedikit aja. Mangga, silakan Mas. Nambahin tadi yang dilakukan oleh Dana. Jadi platform sekarang kan bagian dari Satgas ya untuk membasmi judi online. Kami berterima kasih atas proaktifnya
fintech seperti Dana dalam memberantas judi online. Hanya kita perlu ikhtiar lebih keras nih Mbak, sama-sama gitu. Satu, kita sangat berharap fintech seperti Dana mengembangkan teknologi untuk bisa fraud detection sistemnya secanggih mungkin sehingga sebelum rekeningnya kebuka udah terblokir. Tadi di belakang kita sempat bicara tentang hal itu. Yang kedua, nah, ditembak sekarang di sini aja. Ya, kami punya iklan nih. Kami punya iklan tentang bahayanya judi online. Tayangin dong di Dana. Iya enggak? Iya. Oh, itu sudah jempol. Ada tuh. Oke ya, Mbak. Oke. Kan tadi berapa? 180 juta. Tadi Iya, betul. 180 juta menggunakan aplikasi Dana. Kalau iklannya ada di 180 juta orang kan membaca, lama-lama jadi sadar. Sampai judul itu beres, tolong tayangkan terus itu iklannya, jangan sampai diturunkan. Baik, siap kita laksanakan ini Mas. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman fintech yang lain. Nah, Ustadz Syam, tadi kita juga melihat bahwa salah satu impact negatif ini karena adalah godaan mungkin ya Ustadz ya. Berhati-hati terhadap godaan. Kira-kira nih Ustadz, bagaimana sih kita sebagai individu ini bisa menghindari jebakan-jebakan yang tadi sudah sempat kita sebutkan dan menciptakan ekosistem dalam menggunakan digital yang lebih aman, bermanfaat, dan syukur alhamdulillah barokah nih Ustadz Syah. Mungkin bisa memberikan perspektifnya, monggo. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin saya nggak tahu benar apa tidak sama Mas Dirjen, pengguna judi online ini rata-rata yang mungkin menengah ke bawah atau bisa jadi dikatakan seperti itu. Maka bisa kita ambil kesimpulan salah satu yang bisa mencegah godaan seperti ini muncul adalah dengan belajar ilmu. Makanya Allah katakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya orang yang Bukhari itu perawakannya kurus orangnya. Terus beliau itu puasa tiap hari kecuali hari yang diharamkan. Terus beliau itu makannya sangat sedikit ketika berbuka dan ketika sahur. Ditanya Imam Bukhari, "Wahai Imam, kenapa engkau sebegitunya jarang makan?" Apa jawaban Imam Bukhari? "Karena saya khawatir nanti ditanya di hadapan Allah, kenapa engkau lebih sering ke kamar mandi daripada ke perpus?" Takut waktunya ditanyain kenapa lebih sering ke kamar mandi daripada ke perpus, daripada ibadah. Maksudnya kita ini kegeeran punya waktu banyak. Makanya waktu turun surah Al-Asr dan dibaca oleh para sahabat, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia dalam kerugian. Demi masa sesungguhnya manusia. Waktu turun ayat ini kata para sahabat, seandainya Al-Quran 30 juz itu tidak ada dan hanya ada satu surah yang diturunkan Allah, ini sudah sangat cukup untuk modal hidup manusia. Apa itu? Sadar akan waktu. Kita ini ngerasa waktu kita terlalu luang, sehingga coba dicek deh. Sekarang Mbak buka handphonenya, screen time-nya berapa jam? Jangan sampai Setiap daripada pergi hari ke perpus screen time itu berapa jam? langsung sidik Subhanallah. Maka itu yang harus dihitung lagi. Ya udah deh, nggak bisa lepas daripada screen time. Mudah-mudahan dari banyaknya screen time lebih banyak positifnya dibandingkan negatifnya. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nanti kan bakal ditimbang tuh screen time di hadapan Allah. Ini lebih berat mana nih? Lebih berat ngezoomin pengajian atau info-info komdigi, atau lebih banyak ngezoomin something else, sesuatu yang lain gitu. Jadi subhanallah, kalau dikatakan bagaimana caranya tahan godaan, satu, ilmu. Kalau sudah ada ilmu, yang kedua, kesadaran akan waktu. Itu tidak banyak. Kita ini menyesal semua. Tidak ada satupun orang yang tidak menyesal. Mas Dirjen, jadi Mas Dirjen sekarang pasti ada penyesalannya. Seandainya lebih ini lagi dulu, seandainya lebih ini lagi dulu, seandainya, subhanallah. Saya tiap hari mungkin di TV ceramah, tapi ada juga penyesalanku. Seandainya mungkin lebih ini dulu, lebih belajar lagi, lebih giat lagi. Mungkin saya dari TV, tapi sudah mendampingi Menteri Agama, mungkin seperti itu. Jadi selalu ada penyesalan kita. Kita sudah banyak aja menyesal, apalagi kurang kita memanfaatkan waktu. Maka jangan pernah ada gabutnya. Bagi seorang beriman, tidak ada kata gabut dalam hidupnya. Itu Al-Quran 30 juz belum dibaca semua. Itu hadis banyaknya. Kenapa belum kita baca semua itu, subhanallah. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang bisa menghalangi seseorang dari godaan kecuali sabar. Apa teman-teman? Sabar. Tahu
nggak sabar itu bukan hanya untuk ujian. Sabar karena musibah itu sabar level bawah. Sabar di atasnya lagi, sabar diputusin. Itu gampang itu. Paling bentar-bentar baru seminggu udah nyanyi. Belum ada 1 minggu. Belum ada 1 pekan, subhanallah, udah bisa pindah lagi, udah bisa move on. Itu sabar musibah, sabar level bawah. Sabar di atasnya, sabar dalam ketaatan. Tapi sabar yang paling tinggi, yang paling besar pahalanya, sabar menahan diri dari maksiat. Subhanallah, di depan mata 300 miliar. Di depan mata ada aplikasi judul, nahannya. Ada duit nih, bisa ikutan nih, modal ada, jabatan ada, uang ada. Sabar nahan diri dari maksiat, itu sabar yang paling tinggi levelnya. Tapi itu sabar yang paling berat. Tepuk tangan dong, itu kita akuin semua. Saya pikir itu sudah sangat sepakat. Nah teman-teman, nih kayaknya mungkin next time kita bikin sesi sendiri ya, Oh, Mas gitu Dirjen. ya? Boleh gak nih, Ustadz Syam? Nanti Narsumnya sama-sama aktif. iya betul. Lain kali kita akan coba bikin sesi tersendiri. Nah teman-teman, ini karena memang keterbatasan waktu juga, mungkin sebagai penutup, ini masih bisa tanya jawab? Oh, udah nggak bisa. Mungkin token aja ya. Baik. Nah, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari bincang-bincang sore singkat kita untuk kali ini. Terima kasih banyak Mas Dirjen sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan teman-teman muda semuanya. Kemudian, ya terima kasih juga Ustadz Syam atas insight dan juga pandangannya yang sangat menyejukkan. Saya yakin kita semuanya bisa mengambil hikmah dari dua narasumber kita yang luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi. Semoga kita bisa memberikan wawasan dan bersama-sama membangun bangsa dalam memperluas akses informasi dan layanan keuangan yang sehat, aman, dan inovatif menuju Indonesia Emas 2045. Nah, mungkin sebelum saya mengakhiri sesi kita kali ini, kami izin untuk memberikan token apresiasi kepada Mas Dirjen dan juga Ustadz Syam yang akan diberikan oleh Ibu Olavina Harahap selaku Direktur Komunikasi Dana Indonesia, didampingi oleh Mas Khalid Syarif sebagai Head Public Policy and Government Relations Dana Indonesia. Ribu tampaknya Ibu ya, mungkin boleh dibantu lewat sini, maka di sana ya. Oke, satu lagi kepada Ustadz Syam. Ya, sebentar. Ada produk UMKM kami, ini pun juga harus. Oke, siap. Ini kerjasama kita dengan UMKM.